Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini video yang ke-38. Oke, soal yang pertama. Ketika sedang duduk-duduk santai di depan rumah, Anda melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Anda akan A. Menonton saja apa yang akan dilakukan oleh ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel terdekat. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Ketika kita sedang duduk di depan rumah dan melihat ada seorang ibu yang membawa sepeda motornya yang sedang macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter lagi dari rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang tepat kita lakukan adalah pilihan D, yaitu membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Sedangkan pilihan yang punya poin 4 adalah pilihan E, memanggil petugas bengkel. Dan poin terendah terdapat pada pilihan A, menonton saja apa yang akan dilakukan oleh ibu tersebut. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Lanjut soal nomor 2. Teman kantor Anda memberikan Anda hadiah ulang tahun berupa hadiah yang Anda tidak sukai. Sikap Anda, A. Memberikan hadiah tersebut pada orang lain, B. Menggunakannya untuk keperluan Anda, C. Menyimpannya sebagai kenangan, D. Menggunakan sekadar untuk menyenangkan, E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Ketika teman kantor kita memberikan hadiah ulang tahun, tapi hadiahnya tidak kita sukai, maka sikap kita yang tepat adalah di antara kelima pilihan ini jawaban B, menggunakannya untuk keperluan Anda. Sedangkan pilihan D, menggunakan sekedar untuk menyenangkan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, memberikan hadiah tersebut pada orang lain. Jadi, soal nomor 2 jawabannya adalah B, menggunakannya untuk keperluan Anda. Lanjut soal nomor 3. Dalam proses pengambilan keputusan, maka Anda A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota, B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan, C. Mengusahakan agar pendapat Anda diterima, D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya, E. Mempercayakan keputusan pada kelompok. Dalam proses pengambilan keputusan, maka bagaimana kita bersikap? Di antara kelima pilihan ini, poin tertinggi terdapat pada pilihan A, yaitu melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Sedangkan pilihan B poinnya adalah 4, mengambil alih proses pengambilan keputusan. Dan poin terendah terdapat pada pilihan E, mempercayakan keputusan pada kelompok. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah A, melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Lanjut soal nomor 4. Suatu hari Anda mendapatkan tugas yang remeh dan sepele. Sikap Anda, A. Marah karena kemampuan Anda disepelekan, B. Sedih karena Anda merasa tidak dianggap oleh perusahaan, C. Melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat, D. Segera menyelesaikan tugas tersebut dengan sepenuh hati, E. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai. Ketika kita mendapatkan tugas yang ibaratnya sepele atau mudah, bagaimana sikap kita? Jawaban yang tepat adalah pilihan D, segera menyelesaikan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Pilihan C, poinnya adalah 4, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat. Dan yang paling rendah poinnya terdapat pada pilihan A, marah karena kemampuan Anda disepelekan. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah D, segera menyelesaikan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Lanjut soal nomor 5. Ketika Anda dimintai saran oleh teman Anda yang sudah berhasil dalam usahanya, Anda menyarankan agar A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar,
D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas. E. Mengikuti saja suratan nasib. Ketika kita dimintai saran oleh teman kita yang sudah berhasil dalam usahanya, apa saran yang akan kita berikan? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Sedangkan pilihan D, bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, mengikuti saja suratan nasib. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah A, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Lanjut soal nomor 6. Ketika Anda menjadi seorang panitia sebuah kegiatan sekolah, Anda akan A. Menggalang dana dengan cara menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah Anda kenal, E. Meminta sumbangan pada orang tua. Ketika kita menjadi seorang panitia sebuah kegiatan sekolah, maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, menggalang dana dengan cara menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Sedangkan pilihan B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, meminta sumbangan pada orang tua. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah A. Menggalang dana dengan cara menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Lanjut soal yang ke-7. Untuk menghindari terulangnya kemungkinan suatu kegagalan, Anda akan A. Menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, B. Memikirkan sepenuhnya kemungkinan yang akan terjadi, C. Memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi, D. Lebih memusatkan pada perencanaan jangka panjang, E. Lebih banyak berdoa pada Tuhan. Untuk menghindari terulangnya kemungkinan suatu kegagalan, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang tepat kita lakukan adalah pilihan A, yaitu menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sedangkan pilihan C poinnya adalah 4, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E, lebih banyak berdoa pada Tuhan. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah A. Menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Lanjut soal nomor 8. Terkait dengan orang-orang di sekitar Anda terkenal sebagai seorang yang A. Mudah bergerak untuk turun tangan, B. Jarang bergaul karena Anda tidak suka diganggu, C. Teguh pada kemauan meskipun orang lain menentang, D. Menggerakkan orang lain untuk tidak tergantung sesama, E. Menghindari kegiatan dengan orang yang tidak kompeten. Terkait dengan orang-orang di sekitar, Anda terkenal sebagai orang yang bagaimana? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, mudah bergerak untuk turun tangan. Sedangkan yang punya poinnya 4 adalah pilihan D, menggerakkan orang lain untuk tidak tergantung sesama. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, jarang bergaul karena Anda tidak suka diganggu. Jadi, soal nomor 8 jawabannya adalah A, mudah bergerak untuk turun tangan. Lanjut soal nomor 9. Dalam kaitannya dengan perubahan, Anda dinilai sebagai seseorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain, D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Dengan kaitannya perubahan, kita dinilai sebagai seseorang yang bagaimana? Di antara kelima pilihan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Sedangkan pilihan D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah E, mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lanjut soal nomor 10. Edo berasal dari keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor di salah satu universitas ternama dan ibunya adalah seorang direktur di salah satu bank milik pemerintah.
Kakaknya merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal masyarakat, sementara adiknya menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua Edo mengharapkan Edo berprestasi seperti mereka, sementara saat ini Edo masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda menjadi Edo, tindakan Anda adalah A. Memacu diri sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. D. Mencari tentor agar prestasi Anda menjadi naik. E. Terserah pada Tuhan sebab karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jadi di sini si Edo dia berasal dari keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor di suatu universitas terkenal, ibunya seorang direktur di salah satu bank milik pemerintah, dan kakaknya merintis karir di dunia politik. Adiknya juga juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Sementara Edo prestasinya biasa-biasa saja. Tapi orang tuanya mengharapkan Edo berprestasi seperti orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Jika kita menjadi Edo, maka apa tindakan yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan, yang paling tepat dilakukan oleh Edo adalah mencari tentor agar prestasi Anda menjadi naik, yaitu pilihan D. Sementara pilihan A, memacu diri sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah E, terserah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah D, mencari tentor agar prestasi Anda menjadi naik. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.